Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kakak akan menjelaskan di bab 5 yaitu selamat datang Nabi kasihku. Jadi sebab yang pertama yaitu kehadiran sang kekasih. Kemudian yang kedua yaitu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Kemudian yang ketiga dakwah Nabi Muhammad di Makkah. Yang pertama, kehadiran sang kekasih. Jadi Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin Rabiul Awal tanggal 12 bertepatan dengan tanggal atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan, masih 6 bulan di dalam kandungan ibunya yaitu Siti Aminah. Kemudian saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin. Saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengembala pada usia 10 tahun. Pada saat itu usia Nabi Muhammad yaitu 12-25 tahun. Nabi Muhammad berdagang dan menjadi pedagang yang sukses. Kemudian di usia 25 tahun Nabi Muhammad memperistri Khadijah dan dikaruniai 7 orang anak yaitu yang pertama Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah. Kemudian pada umur 25 tahun Muhammad bisa berdagang sendiri. Berkat kejujurannya beliau menjadi pedagang yang berhasil. Keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad itu disebabkan oleh pribadi mulia beliau, yakni yang pertama yaitu berpendirian teguh, memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kejujuran yang luar biasa, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain, kemudian mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan, kemudian menyamakan pelayanan terhadap para pembeli, memiliki sifat percaya diri, dan menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Kemudian selanjutnya yaitu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Jadi pada umur 40 tahun Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hiro tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, yaitu Nabi didatangi Jibril dan menerima wahyu pertama yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, yaitu Allah yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian yang selanjutnya yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Setelah menerima wahyu kedua, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Mula-mula Nabi mengajak orang yang ada di dekatnya dengan tujuan agar mereka lebih dahulu percaya dan mengikuti seruannya. Setelah berdakwah sembunyi-sembunyi kurang lebih selama 3 tahun dan mendapat pengikut yang cukup, kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan dalam surah Al-Hajar ayat 94-95 dan Asy-Syu'ara ayat 214 dan 215.
Setelah menerima wahyu tersebut, Nabi mengundang keluarga dan kerabat di rumah beliau dan menyeru kepada mereka untuk menyembah Allah. Namun, salah satu paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Lahab, beliau ini marah dan mengajak orang-orang yang hadir untuk pergi dari rumah Nabi Muhammad SAW. Namun beliau tidak putus asa. Kemudian Nabi mengundang lagi, tapi masih belum membuahkan hasil. Kemudian Nabi mengundang lagi di Bukit Sofa dan Nabi menyeru lagi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab yang sudah tidak tahan kemudian membentak Nabi Muhammad SAW. Saat itulah kemudian Nabi menerima wahyu, yaitu surah Al-Lahab ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Jadi sejak saat itu tekanan dari kaum Quraisy makin terasa, makin dia itu dari yang paling halus sampai yang paling kejam. Namun Nabi Muhammad SAW tidak putus asa sehingga perjuangan beliau membuahkan hasil. Makin lama pengikut beliau makin banyak, khususnya dari golongan budak dan orang-orang miskin serta kaum lemah lainnya. Jadi banyak cara yang dilakukan oleh kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Nabi Muhammad, di antaranya meminta paman Nabi yang bernama Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Nabi. Namun Nabi Muhammad SAW menjawab, demi Allah, meskipun seluruh anggota keluarga mengecilkanku, aku akan terus berdakwah menyebarkan agama Islam. Nah, dari kegagalan itu, kemudian kaum kafir Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah menawarkan harta, wanita, dan pangkat agar Nabi meninggalkan dakwahnya. Namun usaha ini juga ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Tekanan kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi hingga Allah menguatkan barisan umat Islam dengan memberi hidayah kepada Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab yang menyatakan masuk Islam. Nah, tekanan terhadap Nabi Muhammad SAW kembali menguatkan lagi setelah Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Bahkan kaum kafir Quraisy memboikot umat Islam sehingga umat Islam terkucilkan di lembah Syib selama 3 tahun. Yakni salah satunya adalah kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam dan tidak akan menengok orang Islam yang sedang sakit atau lagi sakit, dan tidak akan menghantar mayat orang Islam ke liang kubur. Baik, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.